Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana Yusuf, nomor induk mahasiswa 114200010 dari Prodi Teknik Kimia. Pada video ini, saya akan menjelaskan penerapan eksponen dan logaritma pada radioaktivitas. Radioaktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan radioaktivitas? Jadi, ada beberapa unsur di alam itu tidak stabil. Agar stabil, unsur tersebut meluruh hingga mencapai kestabilan. Nah, apa yang dimaksud dengan meluruh ini? Meluruh atau peluruhan itu adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga ia akan kehilangan energi dan memancarkan radiasi. Radiasi ini dibagi menjadi 3, ada sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa itu memiliki muatan itu inti helium dengan nomor massa 4 dan muatannya itu plus 2. Sedangkan sinar beta itu memiliki muatan elektron dengan muatannya itu min 1. Terus dengan sinar gamma itu tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan. Jadi misalkan kita ilustrasikan itu atom P ini dia itu tidak stabil. Itu akan disebut dengan atom induk. Terus dia akan meluruh menjadi atom Ki. Nah, atom Ki ini disebut dengan atom anak. Dia ini merasa dirinya tidak stabil juga, sehingga dia akan meluruh juga menjadi R. Atom R. Atom R ini bukan disebut atom cucu, tapi masih disebut dengan atom anak. Nah, apabila atom R ini tidak merasa stabil juga, maka dia akan meluruh terus hingga energi yang dia punya itu habis. Dalam radioaktivitas ini, kita akan menghitung jumlah unsur yang tersisa ataupun menghitung waktu paruhnya. Apa sih yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan senyawa atau unsur untuk meluruh hingga menjadi setengah dari jumlah awalnya. Dengan dirumuskan NT N0 setengah T kecil per T besar. N0 itu adalah jumlah zat awal atau mula-mula. NT itu adalah jumlah zat tersisa. T kecil itu waktu untuk meluruh, sedangkan T besar itu waktu paruh. Nah, bagaimana kita membedakan T kecil dengan T besar? Misalkan ya, saya mempunyai mula-mula zat 100 gram dalam waktu 2 tahun menjadi 50 gram. Nah, waktu 2 tahun ini itu bisa dikatakan dengan T besar atau waktu paruhnya. Karena mula-mulanya itu dia itu mempunyai 100 gram, zat ini 100 gram. Sehingga menjadi 50 gram meluruhnya dalam waktu 2 tahun. Karena 50 gram itu merupakan separuhnya dari 100 gram, maka 2 tahun ini itu bisa dikatakan waktu paruhnya. Kemudian saya juga mempunyai misalkan zat yang mula-mulanya 100 gram itu dalam waktu 1 tahun menjadi 75 gram. Nah, 75 gram ini bukan setengahnya dari 100 gram. Maka 1 tahun ini itu dikatakan waktu untuk meluruhnya sehingga menjadi 75 gram. Kemudian, ilmu matematika apa saja yang dapat digunakan dalam mencari waktu paruh ini? Pertama, kita akan menggunakan persamaan eksponen. Apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen ini? Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi. Dengan bentuk umumnya itu A pangkat Fx. Dalam mencari waktu paruh ini, kita akan menggunakan persamaan A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. P ini adalah bilangan bulat positif ataupun negatif dengan syarat A lebih besar dari 0. Sehingga fungsinya ini bisa dicari menggunakan Fx sama dengan P atau bilangan pangkatannya tinggal dicari saja. Terus ada logaritma. Logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen. Bentuk umumnya itu A log C sama dengan B. Apabila kita rumuskan dalam bentuk eksponen, itu
akan menghasilkan A pangkat B sama dengan C. Di mana logaritma ini kita akan menentukan bilangan perpangkatan ini atau nilai si B ini. Nah, sifat logaritma yang kita pakai untuk mencari waktu paruh itu ada A log A pangkat X sama dengan X, terus A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Kemudian ada A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Kemudian ada A log X kali Y sama dengan A log X plus A log Y. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Setelah 42 jam suatu unsur telah melurus sebanyak 56 per 64 bagian. Tentukan waktu paruh unsur tersebut. Jadi diketahui waktu untuk meluruhnya atau T kecil itu 42 jam. Kemudian kita akan mencari jumlah zat yang tersisanya, yaitu NT sama dengan N0 dikurang 56 per 64 NO-nya. Berarti sama dengan 1 dikurang 56 per 64 dikali NO. Berarti sama dengan itu berarti 8 per 64 NO. Disederhanakan lagi jadi 1 per 8 NO. Kemudian kita akan masuk ke rumusnya. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat waktu untuk meluruhnya per waktu paruhnya. Nah, NT-nya itu kan 1 per 8 NO atau N0 dikali sama dengan N0 setengah pangkat 42 per T besar atau waktu paruhnya. N0-nya bisa kita coret, jadi tinggal 1 per 8 sama dengan setengah pangkat 42 per T. 1 per 8 ini kita bisa rumuskan menjadi 1 setengah pangkat 3. Karena 1 pangkat 3 ini akan menghasilkan 1, sedangkan 2 pangkat 3 ini akan menghasilkan 8. Terus sama dengan setengah pangkat 42 per T. Nah, persamaan ini itu kita pakai yang tadi persamaan eksponen yang A pangkat F X sama dengan A pangkat P, dimana syaratnya itu A lebih besar dari 0. Fx sama dengan P. Jadi kan karena sama-sama A atau A-nya lebih besar dari 0 juga, jadi tinggal pangkatnya yang kita kerjakan saja. Ini saya balik dulu ya. Jadi setengah pangkat 42 per T sama dengan setengah pangkat 3. Sama aja, tinggal dibalik aja. Habis itu 42 per T sama dengan 3. Jadi 3T sama dengan 42. T-nya sama dengan 42 dibagi 3. Hasilnya adalah 14 jam. Jadi waktu paruhnya itu adalah 14 jam. Dengan pengaplikasian persamaan eksponen, kita bisa menghasilkan waktu paruh dari contoh soal tersebut. Kemudian lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, uranium telah melurus sebanyak 70% dalam waktu 2 jam.
Tentukan waktu paruh dari uranium. Diketahuinya itu waktu untuk meluruhnya itu adalah 2 jam atau T kecilnya. Kemudian NT atau jumlah zat yang tersisa 100% dikurang 70% sama dengan 30%. Kemudian jumlah zat awalnya atau N0-nya sama dengan 100%. Ditanyanya adalah T besar atau waktu paruhnya. Kita langsung ke rumusnya. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. Ini 30%, N0-nya 100%, dikali setengah, T kecilnya itu 2, ditanyanya T besar. Kemudian 100%-nya pindah ruas menjadi pembagian, terus setengah pangkat 2 per T. Ini kita sederhanakan lagi menjadi 3/10 sama dengan setengah 2 per T. Nah, ini kan tidak bisa menggunakan persamaan eksponen yang tadi kita pakaikan. Kemudian kita akan menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Ini kita ubah menjadi setengah log dulu ya. Setengah log 3/10 sama dengan setengah log setengah pangkat 2 per T. Kenapa saya ubah menjadi setengah log? Karena kita akan memakai sifat logaritma yang tadi, yang A log A pangkat X sama dengan X. Nah, terus kita ubah jadi setengah log 3/10 setengah log setengah pangkat 2 per T nya, ini kita langsung ubah jadi 2 per T. Nah, kemudian ini kan setengah, kita bisa ubah lagi kan bentuknya jadi 2 pangkat min 1 log 3/10 sama dengan 2 per T. Ya kan? Nah, habis itu ini bentuk ini itu sama dengan sifat logaritma yang tadi, A pangkat M log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Kita akan ubah menjadi seperti ini. Ini kan 3/10-nya ini adalah pangkat 1, jadi 1 per min 1 jadi min 2 log 3/10 sama dengan 2 per T. T-nya ini kita pindah ruas menjadi perkalian, jadi T dikali min 2 log 3/10 sama dengan 2. Nah, agar T-nya bisa menghasilkan T besar atau waktu paruhnya, min 2 log 3/10-nya ini kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi T sama dengan 2 per min 2 log 3/10. Nah, selesai sampai sini. Atau kalian juga bisa menyederhanakannya lagi menjadi persamaan dengan bentuk sifatnya yang tadi, A log X per Y itu menjadi A log X dikurang A log Y. Apabila kita menggunakan sifat yang ini, berarti waktu paruhnya menjadi 2 per min dalam kurung 2 log 3/10. Kok 3/10? Salah.
min 2 log 3 dikurang 2 log 10 atau sama dengan 2 per min 2 log 3 ditambah 2 log 10. Kemudian kita menggunakan kalkulator khusus untuk mencari lognya sehingga menjadi 1,15 jam. Waktu paruhnya adalah 1,15 jam. Seperti itu. Kemudian kita akan next ke contoh soal ketiga. Contoh soal yang ketiga, suatu zat memiliki waktu paruh 2 menit. Zat tersebut telah meluruh 30%. Tentukan waktu yang digunakan untuk meluruh. Diketahui T besar atau waktu paruhnya 2 menit. Terus jumlah zat yang tersisanya adalah 100% dikurang 30% sama dengan 70%. N0-nya itu 100%, ditanyanya T kecil atau waktu untuk meluruhnya. Kemudian kita masuk ke rumusnya. NT sama dengan N0 setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, NT-nya ini 70%, N0-nya ini 100%, dikali setengah, T kecilnya yang ditanya, per T besarnya 2. Kemudian ini 70%, 100-nya pindah ruas menjadi perkali pembagian, jadi 100%, 70%, 100%. Kemudian ini setengah pangkat T per 2. Terus disederhanakan lagi menjadi 7/10 sama dengan setengah pangkat T per 2. Nah, sama kayak contoh soal di nomor 2, kita akan menggunakan logaritma juga. Kita ubah menjadi setengah logaritma 7/10 sama dengan setengah logaritma setengah pangkat T per 2. Bentuk ini, bentuk si setengah log setengah pangkat T per 2 ini kan sama dengan A log A pangkat X, sehingga hasilnya itu X. Kita sederhanakan jadi setengah log 7/10 sama dengan T per 2. Kemudian setengahnya ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat min 1 log 7/10 sama dengan T per 2. Nah, ini tuh bentuk 2 pangkat min 1 log 7/10 ini itu bentuknya mirip seperti sifat dari logaritma A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M sama dengan A log N per M dikali log A log B. Nah, kemudian ini kan 7/10-nya itu pangkat 1. 1 per min 1 jadi min 1 atau min 2 log 7/10 sama dengan T per 2. Kemudian 7/10-nya ini kita bisa pecahkan kan menjadi min 2 log setengah dikali 7
per 5 sama dengan T per 2. Nah, ini kan bentuk yang ini itu mirip seperti sifat dari logaritma yang ini. A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Nah, kita ubah dulu ya jadinya min 2 dalam kurung 2 log setengah min, kok min sih? Tambah, salah. Aduh, salah. Maaf. Kita ulang ya. Ini kita jadinya min dalam buka kurung 2 log setengah ditambah 2 log 7 per 5 tutup kurung T per 2. Nah, ini tinggal minnya dikali ke dalam kurung, jadinya min 2 log setengah dikurang 2 log 7 per 5 sama dengan T per 2. Setengah ini kita bisa ubah lagi kan menjadi 2 pangkat min 1. Kita ubah dulu ya. Min 2 log 2 pangkat min 1 dikurang 2 log 7 per 5 sama dengan T per 2. Nah, bentuk ini kita bisa menggunakan rumus yang ini, rumus sifat logaritma yang ini. Jadinya, ini kan min 1 kan. Kemudian yang ini pangkat 1. Min 1 per 1 jadi min. Jadinya min dikali 2 log 2. Salah ya, maaf. Jadinya itu min dalam kurung min 2 log 2 dikurang 2 log 7 per 5 sama dengan T per 2. Min kali min itu plus 2 log 2 itu 1, jadi 1 dikurang 2 log 7 per 5 sama dengan T per 2. Nah, ini 2-nya kita pindah ruas jadi perkalian. Jadinya itu 2 dikurang 2 pangkat dikali 2 log 7 per 5 sama dengan T. Atau hasilnya itu T-nya adalah 1,02915 atau dapat disederhanakan menjadi 1 menit. Begitu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.